Halo guys, dengan Susan JS. Hari ini kita mau bikin kue ya, untuk playlist kue kedoyananku ya. Untuk cemilan, untuk snack ya, untuk makanan penutup ya, dessert ya, untuk tea time, buat coffee break atau coffee lover ya, pas buat sarapan juga bisa ya. Ini kita bikin bolu ubi ungu keju atau bahasa Inggrisnya purple sweet potato cheesecake ya. Mula-mula ini ubi ungunya ya, tentu udah kita cuci bersih ya, biar yang tanah-tanahnya itu yang melekat di kulitnya itu bersih gitu ya. Nah terus kita pilihin yang nggak banyak mata-mata kayak gitu ya, nanti banyak seratnya ya. Terus kita rebus ya, kalau dikukus nanti takutnya dalamnya nggak matang ya. Direbus selama 20 menit ya. Ini ubinya kita tutup nih, kalau misalnya dia udah mendidih airnya ya, kita tutup ya. Oke, nanti untuk proses selanjutnya kita ini lagi ya, kasih tahu lagi, soalnya ini prosesnya banyak guys. Oke ya, ini ikutin terus ya di video kegiatan harianku, my daily atau daily vlognya Susan JS. Nah guys, sementara ubinya direbus ya, ini kita sediakan dulu bahan-bahannya. Ini untuk ukuran 18 cm ya, loyangnya. Ini sekelilingnya kita kasih margarin ya. Terus bawahnya dikasih kertas roti ya. Terus udah gitu, ini ada untuk adonan yang pertama, untuk adonan ubi ungunya ya, kita taruh gula putih 125 gram, sama ini BP ya, baking powder, ini kurang lebih ada 1/4 ya sendok teh nih ya. Terus ini ada TBM nih, TBM itu ada 1 sendok teh ya, sama ini vanili bubuk ya, ada 1 saset ya, kita taruh 1 saset aja soalnya kan ubi ungunya 200 gram ya kan. Terus udah gitu tepung terigunya nih, tepung terigunya ini ada 125 gram ya kan. Ini ada susu bubuk 25 gram, jadi sesuai dengan arahan yang di kemasan vanili. Kalau misalnya adonan tepungnya sekitar 250 ya kan, 250 itu 1 saset gitu. Ini kan 125 ditambah ubi ungunya aja udah 200 gram ya kan, jadi udah lebih gitu, jadi biar wangi gitu. Nah ini ada ini nih minyak ya, minyak bening, minyak sayur ya. Ini sekitar berapa ini? Ini untuk yang adonan ubi ungu ya, ini ada 50 ml ya. Kalau yang ini 25 ml, ini tuh untuk adonan susunya gitu. Ini susu ya kan, susu ini ada yang kemasan 200 ml ya. Nah ini kita taruh dulu setengahnya ya, kita tuang dulu setengahnya. Kalau nggak ada ini kenapa dikasih minyak ya guys, soalnya seharusnya kan pakai margarin gitu kan, tapi kan kagok gitu kalau misalnya pakai margarin beli yang kemasan berapa sih itu 200 gram ya. Nah kan nggak kepake gitu, jadi pakai ini aja, pakai minyak aja nggak apa-apa, sama aja kok, yang penting mah dia ada itunya, ada ini kurang lebih ada 100 mili ya guys ya kan. Ini nanti mau kita masak gitu. Terus ini ada keju ya, keju cheddar. Nah nanti mau kita serut nih kan, nih serutnya langsung ke sini aja. Nanti dia dimasaknya di atas air yang udah mendidih ya, di atas wadah yang lebih gede dari ini gitu, jadi dia nggak langsung kena ke api gitu kan. Untuk adonan ininya cream cheese bikinan sendiri ini ceritanya ya. Terus udah gitu ini ada
tepung terigu ya. Ini untuk tentunya yang udah diayak ya guys. Ini tepung terigu dua-duanya udah diayak ya. Ini sekitar berapa ya? 75 gram ya, 75 gram. Ini untuk adonan kejunya, bolu kejunya ya. Udah kayaknya ya. Oh sama ini nih, ini adonan yang buat bolu kejunya ya. Ini gula putihnya ada 50 gram ya. Oke, kita proses dulu semuanya guys. Ini ada 2 butir telur ya. Walaupun ini kelihatannya si kuning telurnya lebih kecil dari biasanya, saya baru lihat pertama kali ini. Sama ini ada sedikit BP ya. Tadi saya lupa, setengahnya dari yang ini deh ya. Ini kan tadi seperempatnya gitu ya, seperempat sendok teh. Nah ini setengahnya daripada yang ini ya. Udah larut dia kena putih telurnya. Nah ini ada 4 butir telur ya. Ini untuk yang adonan ubi ungu. Ini untuk adonan kejunya ya. Nah ini sekarang tinggal kita parut. Ini tinggal kita parut nih. Udah saya buka nih ya. Ini udah kita parut ya kejunya, 100 gram ya. Ini kan kemasannya itu ada 160 gram. Jadi kita sisakan 60 gram ya. Oke. Nanti kalau misalnya kurang bisa kita tambah. Susunya juga ini kan setengah nih. Ya kan, nanti kalau kurang bisa kita tambah. Oke. Ini udah 20 menit ya guys, kita cek ya. Coba kita tusuk coba, semua sisinya kita tusuk. Udah empuk. Nah kita matikan ya. Terus nanti kita kalau udah rada dingin ya, kita buang kulit. Terus udah gitu kita lumatkan di satu buah wadah ya, dengan garpu nih ya. Okay. Nah guys, ini udah kita lumatkan ya. Ternyata ubinya ya dalamnya tuh warnanya oranye ya, kayak wortel tuh. Ternyata ada 2 macam kayaknya sih ini. Padahal kan ya ini kan ungu tuh luarnya kan kulitnya, tapi dalamnya sih yang udah terkelupas ini kelihatan sih warna oranye. Cuma saya nggak perhatikan, kirain dalamnya warnanya ungu, padahal mau ngambil warna ungunya. Jadi judul kita tuh salah deh, nggak jadi purple sweet potato, nggak jadi ubi ungu, tapi ini ubi aja, ubi. Kalau misalnya warna ungunya ya, kita mau nggak ngambil dari yang bahan alami, tapi ngambil yang bubuk ya. Itu juga ada bubuk taro ya, yang dari talas itu ya. Kalau talas asli kan juga nggak ada yang warna ungunya, ungu seperti pewarna ya. Ungunya ungu muda paling ya. Ada lagi yang jenisnya warnanya putih. Kalau talas ungu biasanya dari Bogor ya. Yang putih juga ada yang dari Bogor. Yang dari Pontianak itu tuh ada talas yang pink, saya pernah lihat di pasar. Nah ini dilumatkan ya. Nah ini untuk selanjutnya ya, ini ada santan yang kental 150 ml. Kita panaskan ya. Nah ini kita taruh seperempat sendok teh garam. Ini harus diaduk-aduk guys, sampai dia berbuih gitu ya. Itu tandanya udah mateng dan dia udah didinginkan, nanti siap dicampur ke adonan. Nah guys, ini adonan untuk ubinya ya, udah kita adon selama mixer ya, selama 10 menit. Nah dia tuh udah lebih putih ya, udah naik, udah ngembang tuh. BP dan TBM nya berarti udah tercampur rata ya. Sekarang kita masukin tepung tepung susunya. Kembali tetap di mixer, masukin ubinya. Kayaknya beli ubi yang ungu ya guys, itu kebanyakan buat diekspor kayaknya ya. Jadi belinya nggak di pasar tradisional, tapi di supermarket gitu. Biasa mereka jualnya tuh satu pak ya. Mungkin ya sekitar 500 sampai 1 kilo kayaknya. Nggak ada yang jual satuan kayak di pasar ya.
Jadi ini warnanya kurang begitu keluar ya. Kalau misalnya mau yang warnanya lebih keluar, sebaiknya beli yang bubuk, yang taro berarti ya. Nah ini kita masukin juga tepung terigunya. Terus diselang-seling sama ini minyak ya, minyak. Terus pakai santan nih. Kita proses ya, dicampur sampai rata ya guys. Guys, adonannya ini udah jadi ya, udah tercampur rata. Ini sebagian kita tuangkan ya. Rasanya enak juga loh guys, walaupun warnanya nggak keluar ya, gurih, wangi. Walaupun ini sih apa ubinya ubi yang apa buat lotek ya biasanya. Nah ini nanti kita panaskan ya kukusannya. Nanti begitu udah panas, terus kita masukin deh, ini kita kukus ya. Nah sementara kukusannya kita panasin ya guys, kita sediakan dulu ini, karena kukusannya model lama ya, jadi ini kita sediakan kain basah ya untuk sekelilingnya, biar jangan ada air yang masuk ke dalam bolunya kita ya, nanti nggak jadi, nggak ngembang. Nah ini di wadah yang lebih besar ya, kita masukkan sedikit air ya. Kalau misalnya dia udah mendidih kayak gini ya guys, nah kita masukin ininya, kejunya. Nah terus sambil kita aduk-aduk deh, kita bikin cream cheese. Kan otomatis keju parutnya kan meleleh ya, tapi karena dia nggak langsung di api ya, dipanasinya, jadi dia nggak gosong gitu ya kan, tetap kental gitu ya. Terus campur rata dengan susu, dengan minyaknya ya, nggak ada margarin nggak apa-apa kan, untuk bolu kan kita perlu minyak gitu, mau minyak sayur atau margarin ya sama aja ya. Nah ini kita proses dulu guys, oke. Nah guys, ini untuk adonan kejunya ya, saya tambahkan setengah sendok teh TBM ya, itu yang kuning gitu, takut mengembang ya. Kita mixer selama 10 menit. Nah guys, ini udah kelihatan putih naik dan mengembang ya, sudah ditambahkan TBM ya. Nah ini kejunya ya, dia tuh udah rada dingin ya, ini cukup kental juga ya. Kita masukin ya, nggak begitu halus juga sih, karena ngeburu waktu kan, adonan yang ubinya lagi dikukus gitu ya. Nah adonan yang keju udah harus jadi gitu, selama masa tunggu 15 menit ya. Nah ini kita masukin si adonan kejunya, jadi biar dia bisa di mixer ya, biar lebih tercampur rata gitu. Nah terus kalau udah dimasukin ya, kalau udah tercampur rata, baru kita masukin tepung terigunya ya, oke. Ini udah 15 menit lebih malah. Nah ini kita cek dulu ya, kita singkirkan dulu kain basahnya. Nah sudah gitu kita angkat dengan cepat dan dimiringkan agar airnya jangan menetes ke bolu kita ya. Nah oke, tuh dia tuh udah setengah mateng ya, bergelombang ya guys. Nah sedangkan ini ya, si adonan kejunya, si cream cheese-nya kalau udah agak dingin dia jadi ini ya guys. Tuh karena udah mau 20 menit, jadi dia tuh udah tidak melekat lagi ke loyangnya. Ini kita tuangkan di atasnya.
tuangkan semuanya. Terus sudah gitu kita kukus lagi selama 15 menit ya. Kita tutup lagi dengan kain basah. Terus si tutupannya ya, bagian dalamnya kan udah ada embun-embunnya tuh ya guys. Nah, kita lap dulu jadi biar dia tidak menetes ya. Oke, kita proses ini udah 15 menit lagi ya. Bergelombang juga ya. Kita masukin adonan yang terakhirnya. Warnanya jadi nggak begitu banyak bedanya ya. Terus kita kukus lagi selama 15 menit ya. Oke guys, kita proses lagi ya. Nah guys, ini udah agak dingin ya. Sama saya udah dikeluarkan dari loyang, dibuang ini yang bawahnya, kertas rotinya ya. Terus saya potong dua deh. Kalau misalnya potong 3 kan terlalu kecil ya, 6 sentian ya kan. Kalau ini kan 9 cm, jadi biar dia melebar. Nih, warnanya soft ya. Ini agak oranye kecoklatan gitu ya. Yang dalamnya ini putih krem gitu. Ini tadi udah dicobain sedikit ya. Rasanya enak sih, nggak terlalu manis, gurih ya. Wangi. Terus ini ada sedikit gerinjal-gerinjal ubi yang belum hancur ya, tapi menambah warna ya, jadi oranye kelihatan gitu. Ini enak sih, cobain. Lembut, yang bawah nggak terlalu ngembang sih, tapi nggak apa-apa. Ini kayak kayak bikang ya, lebih kayak itu. Walaupun nggak begitu ngembang, tapi dia masih enak dimakan. Penampilannya juga bagus, soft gitu ya. Oke, silahkan dicoba di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih yang udah share, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Sampai ketemu lagi, bye.